Saudara, kasus positif dan kematian akibat COVID-19 meningkat sepekan terakhir. Peningkatan diakibatkan data yang tidak sinkron serta libur panjang pada bulan Maret lalu. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 menyebut kasus corona yang sebelumnya sempat landai jangan diartikan sebagai pelonggaran pembatasan karena pandemi masih terjadi. Kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir menunjukkan tren yang kurang baik. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, terjadi penambahan kasus positif dan kematian, serta penurunan kesembuhan. Tak hanya itu, juga terjadi kenaikan jumlah kabupaten kota yang masuk dalam zona merah. Penambahan kasus positif baru pada minggu terjadi sebesar 6,3% dan dikontribusikan oleh Provinsi Banten, yang naik lebih dari 6.000 kasus dalam waktu 1 minggu. Kemudian untuk penambahan kematian yang juga naik sebesar 0,9% di minggu ini, juga dikontribusikan oleh Banten, yaitu naik 149 kematian. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 karena ada sinkronisasi data antara pusat dan daerah serta libur panjang di sepanjang bulan Maret. Kalau untuk kasus Banten, memang hasil koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan ada sinkronisasi data. Oke. Jadi sinkronisasi data tersebut sebenarnya harus memang dikaji kembali karena data-data yang lama itu tidak boleh misalnya yang tertunda itu akhirnya dimasukkan ke dalam minggu yang berjalan. Yang berikut bahwa bulan Maret kita ada 2 kali libur itu, ya, libur di hari Raya Nyepi dan Isra Miraj kalau nggak salah. Dan kemudian weekend-weekend yang selama ini kesannya makin longgar dan oleh karena itu memang ini kembali lagi ke masyarakat. Senada dengan hal itu, epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman menyetujui kasus COVID-19 yang sempat landai jangan diartikan dengan pelonggaran. Oke, saya bicara kasus meningkat. Ini karena pertama berarti ada ketidakberhasilan dalam memutus transmisi. Dan kalau bicara memutus transmisi, kita akan bicara testing, tracing, sampai isolasi karantina. Yeah. Di situ. Kemudian ada juga masalah perilaku manusia yang tadi sudah disinggung oleh Pak Alex. Dan saya setuju kalau bicara pelandaian itu seringkali diartikan sebagai pelonggaran. Nah ini berbahaya. Nah ini perilaku manusia. Dan yang satu lagi yang harus juga dicermati betul adalah ancaman dari varian baru. Dan ini yang terjadi di banyak negara ya. Ancaman varian baru inilah yang meningkatkan kasus. Untuk menghentikan mobilisasi warga, pemerintah pun melarang mudik Lebaran 2021. Mulai dari ibu kota, petugas gabungan akan menyekat lalu lintas demi menghalau warga mudik. Tak hanya di jalur mudik, petugas juga diharapkan menyekat jalur alternatif seperti di Cakung, Jakarta Timur yang biasanya digunakan untuk mudik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar terhindar dari pemeriksaan. Yang untuk Cakung ini alternatif ya, Cakung ini atau nanti lewat jalan sana juga bisa lewat Kalimalang ya, tapi agak jauh ya. Yang paling dekat sini. Kalau dari arah Kelapa Gading sama Pulau Gadung yang paling dekat alternatifnya yang ini, yang paling dekat. Oke. Menuju ke Jawa Tengah ya. Di Surabaya, Jawa Timur, penyekatan dilakukan di perbatasan. Pemerintah Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, aparatur sipil negara akan mendapat sanksi bila nekat mudik selama libur Lebaran. Di Brebes, Jawa Tengah, polisi juga menyekat 3 titik, yakni di pintu tol Pejagan Brebes, Pantura ke Cipir Losari, dan jalur alternatif. Penyekatan dilakukan berlapis agar kendaraan pemudik yang lolos pemeriksaan sebelumnya akan diputar balik. Tim Liputan, Kompas TV.